Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Anggaran Laba. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, saya Suci Aul Salsabila Usri dari kelompok 5A sebagai pemateri pertama. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas tentang anggaran laba. Nah, anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan dalam suatu periode tertentu. Secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, untuk dapat menghasilkan laba, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menyusun anggaran laba. Yang pertama adalah metode a posteriori. Nah, metode kedua adalah metode a priori, dan metode ketiga adalah metode pragmatis. Untuk lebih lanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya untuk membawakan materi selanjutnya. Untuk itu, saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya April Nursam sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan lebih rinci tentang metode a posteriori. Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning secara keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba pun merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun oleh perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan titik tolak penyusunan anggaran operasional. Selanjutnya yaitu bagian metode a posteriori. Yang pertama ada anggaran penjualan, lalu anggaran produksi. Anggaran produksi menuju anggaran biaya bahan, biaya anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional. Dan metode yang terakhir atau tahap yang terakhirnya yaitu menentukan anggaran laba. Itulah materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya Andira Vitalisma akan melanjutkan materinya. Nah, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Jadi, pada metode pragmatis dapat dimulai dengan menyusun yang pertama laba empiris, kemudian anggaran penjualan, dan anggaran produksi, di mana anggaran produksi terbagi menjadi 4, yaitu anggaran biaya bahan, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional. Nah, menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan atau suatu standar tertentu yang dianggap layak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Wahyuni. Nah, pada materi selanjutnya yaitu proses metode anggaran laba. Yang pertama, proses metode a posteriori. Dengan metode a posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Kemudian yang kedua, proses metode a priori. Dengan metode a priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional, tetapi anggaran dapat pula disusun terlebih dahulu. Kemudian, disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut.
Jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian, proses metode yang ketiga yaitu proses metode pragmatis. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, dan kemudian diikuti anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba titik tolak penyusunan anggaran didasarkan anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan, atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara ketiga metode tersebut. Yang pertama, terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Kedua, titik tolak anggaran laba dengan metode a posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan metode a posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Untuk soal kasus anggaran laba, yaitu PT Rokindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Dari anggaran operasional yang telah disusun, dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar Rp300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar Rp1.590.000.000. Biaya bahan baku dianggarkan sebesar Rp776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar Rp152 juta dan biaya overhead dianggarkan sebesar Rp148 juta. Sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar Rp198 juta untuk biaya pemasaran dan sebesar Rp90.500.000 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar Rp125 juta dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar Rp73.500.000. Baik, soal kasus sudah dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Di sini dengan saya Pren Nursam akan menjelaskan tentang cara memperoleh anggaran laba dari kasus tersebut dengan menggunakan metode a posteriori. Yang pertama, penjualan dengan sebesar nilai Rp1.590.000 dan yang kedua, harga pokok penjualan yang terdapat biaya bahan baku sebanyak Rp776.500.000 dan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp152 juta. Adapun biaya overheadnya sebesar Rp148 juta. Adapun biaya produksinya yaitu penjumlahan total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dengan total Rp1.076.500.000. Persediaan awal barang jadi senilai Rp73.500.000 dan perolehan dari persediaan total barang jadi merupakan penjumlahan dari biaya produksi dan persediaan awal barang jadi dengan total Rp1.150 juta. Adapun persediaan akhir barang jadi yaitu senilai Rp125 juta. Dan kita peroleh harga pokok penjualan dengan mengurangi persediaan total barang jadi dengan persediaan akhir barang jadi dengan total Rp1.025 juta. Dan yang ketiga adalah laba kotor, di mana laba kotor diperoleh dari harga penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai Rp565 juta. Adapun biaya komersial atau operasionalnya yaitu sejumlah Rp268.500.000. Dan yang terakhir yaitu laba usaha yang dianggarkan senilai Rp296.500.000. Mungkin cukup itu yang saya jelaskan tentang metode a posteriori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nah, pada slide terlihat bahwa anggaran laba pada tahun 2010 dengan metode pragmatis 1, di mana penjualan senilai Rp2.117.500.000. Kemudian harga pokok penjualan di situ terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, di mana
biaya bahan baku senilai 465.850, biaya tenaga kerja langsung 169.400, dan biaya overhead 244.700.000. Kemudian biaya produksi senilai 879.950.000. Persediaan awal barang jadinya tidak ada. Kemudian persediaan total barang jadi senilai 879.950. Persediaan akhir barang jadi tidak ada. Kemudian harga pokok penjualannya 879.950. Kemudian laba kotornya senilai 1.237.550. Nah, biaya operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, di mana biaya pemasaran senilai 97.350 dan biaya administrasi dan umum 145 juta, di mana hasilnya atau keseluruhannya 242.350. Nah, laba usaha dianggarkan senilai 995.200. Nah, seperti yang saya bahas materinya pada contoh. Itulah materi dari saya. Jadi itulah tadi jawaban dari kasus yang dibawa oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.